Oke, halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap baik ya, selalu baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai overloading constructor ya. Kemarin kita ini terlalu bersemangat ya. Kemarin kita membahas mengenai konstruktor saja, sekarang kita akan membahas topik baru yaitu constructor overloading ya. Apa itu? Jadi intinya kita memanggil konstruktor dengan konstruktor lain atau kita membuat lebih dari satu konstruktor. Oke, kita langsung saja ke teks editornya. IDE mana nih? Ini ya, kita sudah masuk. Ini agak dirubah ke kanan biar enak saja lah. Oke, saya sudah membuat sebuah package yaitu constructor biar teman-teman tidak pusing ya. Langsung saja kita buat kelas, misalkan namanya user. Kita buat dulu kelasnya ya, namanya user. Oke, seperti kemarin kita buat dulu string. Misalkan user itu kita memiliki 3 field ya. Usernya name, nama, name, email, password, itu aja ya. Name pakai Inggris aja. Gak batuk-batuk. Terus string email, terus string password. Oke. Nah, lanjut kita buat konstruktornya. Gimana caranya? Panggil nama kelasnya, buat parameternya. Ini ada 3, berarti string, jangan param ya, mungkin ID, name ya, biar mudah aja ya. Ini sebenarnya terserah teman-teman sih, mau bikin name atau param name boleh ya, boleh. Selanjutnya string ID apa, email, terus string ID password. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita menginisiasikan si konstruktornya dengan variabel yang ada di sini. Gimana? Gampang banget. Seperti kemarin, name, ID, name ya. Selanjutnya email sama dengan ID email. Selanjutnya apa? Password sama dengan ID password. Oke, kita sudah membuat inisiasinya. Nah, kita kan di sini akan membahas apa itu overloading constructor. Jadi, kita membuat lagi konstruktornya, teman-teman. Di sini misalkan kita copy saja ya. Sekarang kita membuat satu lagi. Nah, namanya overloading constructor itu tidak boleh sama seperti apa ya, bisa disebut parentnya lah, parent dari si constructor ini. Misalkan di sini kan pertamanya ID, name, email, password ya, ada 3. Nah, di konstruktor keduanya kita mungkin ambil 2 saja ya, 2. Memang karena harus tidak sama. Tidak boleh sama ya. Jadi kita mengambil string ID email, string ID password. Nah, ini salah karena kita hanya memerlukan 2. Kita hapus seperti ini. Nah, bisa buat lagi nggak? Bisa. Kita buat lagi, copy saja, dengan syaratnya apa? Tidak boleh sama, teman-teman. Nah, hapus saja misalkan email ya, password aja deh. Password aja, jadi dalam konstruktor 3 begitu teman-teman. Oke, kita langsung membuat metodenya, bagaimana kita mengeksekusinya ya, main method.
klik new Java class, misalkan apa ya, main aja lah, main. Oke. Main titik. Nah, seperti ini. Gimana membuat objeknya? Kita buat objeknya dengan nama si kelas tadi. Berarti user data ya. New user seperti ini. Kita isi misalkan namanya Getsu. Jangan bosan ya dengan nama Getsu. Setelah itu email. Bentar. Email name. Urut ya. Email. Coba passwordnya misalkan 12345. Misalkan lagi. Nah, ini password. Oh iya. Salah ya, harus urut. Gak apa-apa lah. Misalkan 12345. Emailnya kita ganti email. Contoh saja. Gmail. Pakai L dong. Nah, com. Oke. Nah, ini kita sudah membuat objek dari kelas constructor user ya. Nah, gimana cara kita memanggil konstruktor yang lain? Kan ini ada dua ya, ID email sama string password. Kita panggil saja lagi user data ya. Ini data satu saja. Berarti new user, enter aja. Nah, ini kan ada dua konstruktornya ya. Kita isi hanya dua saja. Berarti kita isi ini email dan password, berarti hanya email saja. Misalkan emailnya user email satu ya, misalkan @gmail.com. Satu lagi, jangan lupa memisahkannya pakai koma. Passwordnya 1234556. Misalkan ini sampai 6, itu sampai 5 yang di sini. Nah, terus satu lagi gimana? Sama, tinggal kita buat objeknya saja. User, misalkan data 1 tadi, data 2 new user. Ininya lupa. User. Ini hanya password. Berarti kita ngisi passwordnya saja. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7 saja. Oke. Nah, kita sudah membuat nih objek dari tiap-tiap konstruktor. Cara mengoutputkannya gimana? Tinggal di-outputkan saja. Misalkan show. Show, enter. Misalkan biar terlihat jelas ya, kita kasih pembeda dulu lah, pembedanya. Misalkan ini aja dah ya, kasih pemisah boleh, atau gini aja, ini data konstruktor ke 1 ya, misalkan gitu, strip. Nah, sekarang kita outputkan shout kok nggak muncul shout data 1 titik name ya. Setelah itu data 1 titik email. Setelah itu data 1 titik password. Gampang habis ya, gampang lah. Sekarang bikin yang keduanya, tinggal di copy saja. Ini aja lah, copy saja ya. Di copy, di paste. Ini konstruktor kedua, data 1 ya, karena ini data 1.
Kita copy lagi. Ini ketiga. Ini password doang ya. Jadi data 2 ini hapus password. Oke, jadi itu. Nah, pusing nggak? Enggak lah, pasti gampang. Coba kita jalankan bagaimana hasilnya. Mana nih? Nah, coba kita lihat ya. Ini data konstruktor ke-1. Nah, ini ya. Yaitu Getsu, emailnya ini, passwordnya ini data konstruktor kedua. Yang di sini ya. Nah, yang di sini. Isinya 0. Kok 0? Oh. Kenapa 0? Coba. Karena kita salah memanggilnya. Seharusnya kan lihat, kita kan butuhnya email dan password, tidak ada name. Seharusnya kita manggilnya email dan password. Itu salah saya sendiri sih. Oke, coba kita ulang lagi. Kita ulang, kita jalankan kembali. Nah, coba baca lagi ya dari atas. Ini konstruktor ke-1 benar, Getsu Gmailnya, emailnya, password. Yang kedua email, benar, email 1. Yang ini ya, email 1@gmail.com, passwordnya sampai 6. Benar ya. Yang terakhir ini konstruktor ketiga, yang ini hanya password saja. Oke. Keren. Jadi kita sudah bisa membuat overloading constructor. Nah, bagaimana coba kita membuat metode di kelas usernya? Coba kita membuat metode ya. Coba. Misalkan metodenya void tampil ID. Misalkan tampil ID ya. Jangan lupa buat dulu parameternya string, string name ya, name dulu, string email, string password. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditutup dan dibuka dan ditutup maksudnya. Oke, apa yang akan kita tampilkan? Misalkan di enter saja biar enak dilihat. Enter, isi misalkan ini data konstruktor ya, pakai S bro, konstruktor ke-1 ya, berarti ditambah apa? Name ya, email, buat pemisah aja ya, name, email, gini aja deh, spasi plus, panjangan nggak ya, coba ini ditutup saja, email tanda kutip sebagai pemisah plus password. Nah, ini sudah. Coba yang keduanya kita tampilkan lagi, paste yang kedua, ini yang kedua. Coba ini kasih spasi. Berarti ini hanya mengikuti yang di atas ya. Email dan password saja. Kita copy lagi. Ini hanya password saja. Ini yang ketiga. Oke.
Nah, kita sudah membuat. Coba kita kembali ke main-nya. Coba yang di bawahnya, berarti kita panggil ya metodenya atau fungsinya data tampil ID. Misalkan namanya samakan aja ya, atau janganlah, misalkan user 1 buat namanya, emailnya berarti user apa ya, user A lah ya, gmail.com ya, user A saja. Terus passwordnya 123 aja lah ya, biar gak kepanjangan. Ini kan data menampilkan fungsi dari data satu ini ya. Coba yang keduanya. Teman-teman bingung nggak? Kalau bingung coba pause dulu ya videonya, dan nanti bisa ngedit sendiri, ngutak-atik sendiri. Ini hanya kita pakai email saja, berarti user B emailnya sampai 4 lah ya. Enter, kan ada yang salah. Nah, ini salah. Data 1. Tampil ID. Apa nih? Oh, tidak bisa ternyata. Tidak bisa. Ya, mungkin kita memanggilnya hanya seperti ini saja. Jadi ini tidak bisa. Coba panggilnya dari pakai data saja. Coba kita tampilkan ya, kita jalankan bagaimana hasilnya. Panjang ya, panjang sekali. Coba lihat ini ya, ini dia konstruktor ke-1 ya, di sini ya, konstruktor ke-1. Name-nya tadi apa? User 1. Emailnya ini sama ya, emailnya ini, passwordnya ini. Jadi data konstruktor kedua, usernya ini, email passwordnya ini. Ketiga, passwordnya ini sama ya. Jadi kalau kita buat metode, tidak bisa satu-satu memanggil metodenya, karena ini ya, ini hanya bisa pakai objek 1 teman-teman ya. Nah, ini kenapa sama? User A, Gmailnya sama ya, user A at Gmail, ini juga user A at Gmail, karena ini mengambil, nah yang ini ya, yang email, coba lihat di sini ya, yang ini mengambil dari sini, jadi sama aja. Jadi seperti kita kopas gitulah. Passwordnya juga sama ya, sama. Ini juga sama. Kecuali teman-teman mau membuat metode lagi ya. Coba deh kita buat metode lagi yang berbeda ya. Misalkan void, ini di close dulu. Void tampil ID 1 misalkan ya. Berarti string apa? Email, misalkan email ya, ini string password. Nah, seperti ini. String password ya. Nah, ini seperti ini. Coba kita outputkan, jadi mengambil 2 output saja. Ya, 2 data saja. Ini ya, di copy karena ini email dan password saja. Nah, coba kita di main-nya yang tadi kita copy saja. Tadi data 1 ya.
yang ini, data 1 yang ini, kita outputkan sama ya, isinya sama. Oh enggak sama sih, langsung saja ya. Salah nih, salah. Nah, lihat ada yang salah. Tampil ID 1. Nah, coba kita run teman-teman ya. Kita jalankan. Nah, ini ya. Ini data kedua. Ya, maksudnya yang kedua yang tadi yang sini ya. Jadi kita copy lagi. User A, passwordnya 3. Coba kita bedakan aja ya. Ada perbedaan nggak? Misalkan ini user B. Kita run lagi. Nah, ini ya. Jadi berbeda. Ini data konstruktor kedua. Yang ini. Ya, yang metode selanjutnya yang ini. Gmailnya ini. Ya. Ini passwordnya 1 sampai 4, sedangkan ini 1 sampai 3, jadi beda. Jadi teman-teman, kesimpulannya teman-teman tidak bisa memanggil metode dengan beberapa konstruktor. Jadi metode ini itu hanya bisa diisi oleh satu objek saja, yaitu objek ini. Kalau mau isinya beda, yaitu membuat metode dulu lalu ditampilkan. Paham ya? Oke, keren habis. Yaitu ya teman-teman, mengenai konstruktor, jadi jangan pusing dulu. Intinya konstruktor itu konstruktor overloading itu adalah konstruktor yang dibuat lebih dari satu. Jadi overloading, jadi lebih over gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga paham. Coba teman-teman praktek lah. Edit-edit lagi biar mantap ya, karena semakin banyak praktek semakin bisa. Oke, teman-teman, terima kasih. Thank you very much. Tagline-nya apa? Keep coding and stay coffee. Bye-bye.